Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait aksi 11 April. Dan ada momen yang menyita perhatian netizen dan warganet, yaitu ada kehadiran Ade Armando yang juga ikut dalam aksi untuk memantau demo, dan akhirnya memang ada hal yang tidak diinginkan ya. Sejumlah massa itu sampai mengeroyok Ade Armando dan sampai babak belur ya. Sesuai yang dilansir oleh sindonews.com ya. Langsung saja kita bacakan. Ade Armando babak belur dihajar massa demo 11 April. Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) Ade Armando babak belur dipukuli massa saat terjadi aksi demo 11 April di gedung DPR Senin 11 April 2022. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Ade Armando berlumuran darah di bagian hidung dan lebam pada kedua mata. Ia dibantu petugas untuk keluar dari kerumunan. Belum ada keterangan dari kepolisian terkait pemukulan terhadap Ade Armando. Pegiat media sosial Ade Armando sempat terlihat berada di depan kompleks gedung DPR MPR saat mahasiswa menggelar demonstrasi. Ia mengaku hanya memantau saja dan tak ikut dalam aksi. Saya tidak ikut demo, tapi saya mantau dan saya ingin menyatakan mendukung, ujar Ade kepada wartawan di lokasi. Ia pun berharap aksi 11 April ini tidak berujung pada kericuan. Tidak hanya itu, Ade juga meminta mahasiswa tak bersikap anarkis. Saya ingin orang agar mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Padahal ini baru 2022 kan, saya berharap ini tidak menjadi chaos dan tidak anarkis, ungkapnya. Ya, sobat sekalian, memang kejadian ini sangat mengagetkan ya, sangat mengagetkan. Di samping fokus kita terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan serangkaian tuntutan, diantaranya tentang memang soal penundaan pemilu ya, tetapi ternyata ada yang menyita perhatian, yaitu kehadiran Ade Armando gitu ya. Dan sontak ya, ada beberapa orang yang memang sudah kenal dengan kiprah Ade Armando ini ya. Kalau kita melihat kronologis ya, berita terakhir itu memang pertama kali itu ada seorang emak-emak yang ingin meneriaki sebagai seorang munafik ya, buzzer RP dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di video yang sudah beredar masif di media sosial gitu ya. Dan Ade Armando memang langsung ya, kalau kita melihat setelah diteriaki, kemudian ada massa yang juga mengenali Ade Armando juga berada di lokasi, dan langsung ada seseorang yang memang motifnya belum diketahui memang ya, saat ini motifnya belum diketahui, tetapi kita bisa membaca apa yang dilakukan oleh Ade Armando dan kerap perilaku kiprahnya gitu ya, dipukul, dikeroyok ya, sampai nyaris juga ditelanjangi ya. Kita bisa lihat juga sampai bagian belakangnya ya, pantatnya kelihatan dan lain sebagainya. Dan untunglah pihak kepolisian ini sigap mengamankan amukan massa ya, amukan massa yang sudah tidak dikontrol lagi ya. Nah itu kalau tidak ada polisi ya, kemungkinan sudah meregang nyawa ya. Kalau kita melihat aksinya itu, wah, brutal dan tragis gitu ya. Dan ini ya, kita ketahui memang pertama memang belum berita terbaru dari Kapolda Metro Jaya, memang kondisinya sudah memprihatinkan gitu ya, memprihatinkan, dan saat ini sudah sudah dirawat di Rumah Sakit Siloam dan dalam rawat pemeriksaan di rumah sakit gitu ya. Dan memang kalau kita melihat psikologi massa ya, itu sudah sudah memuncak ya.
kita ketahui sendiri lah apa yang sudah dilakukan ataupun track record dari Ade Armando sebagai pegiat media sosial yang bergerilya ya, selain juga dosen dari Universitas Indonesia. Kita ketahui banyak sekali komentar, statement, dan juga perilaku Ade Armando itu yang tidak sesuai dengan apa namanya, sangat menyakiti publik ya, sangat menyakiti publik ya, melakukan penistaan terhadap agama, kemudian juga hal-hal yang bisa memancing emosi massa gitu ya. Dan memang yang terpancing dari statement ya nggak hanya orang Islam saja, orang non-Muslim juga terpancing gitu ya, terkait masalah statement dan juga ujaran-ujaran yang termasuk ujaran kebencian ya terhadap penodaan agama gitu ya. Ya banyak lah ya. Ya kalau kita melihat terakhir juga kasus tentang dugaan penistaan agama itu sudah dilaporkan gitu ya, tahun 2015 misalnya, mengatakan tentang kasusnya Tuhan bukan orang Arab, makanya Al-Quran itu bisa dibaca dengan langgam Minang ya, bahkan bisa juga pakai apa namanya, tohib hop ya. Nah kasus ini sudah dilaporkan ya Polda Metro Jaya. Kemudian memang dalam perjalanan kasusnya ya tidak memenuhi ekspektasi publik ya, dan tidak tahu kenapa akhirnya polisi mengeluarkan SP3 ya, surat perintah penghentian penyidikan ya, artinya dihentikan gitu ya. Dan memang dengan adanya keputusan ini tentu saja rakyat tidak puas ya, bergerak ya. Misalnya apa namanya, advokat Novel Pamukmin ya, itu Lawyer Street dan juga Aliansi Anak Bangsa juga sudah pada kasus 2015 ini sudah mengajukan apa namanya, pra peradilan terhadap dikeluarganya SP3 terhadap kasus ujaran yang diduga ujaran kebencian ya, dan diadili oleh hakim tunggal, dan memang ditetapkan bahwasanya untuk membatalkan SP3 terkait kasus ujaran kebencian ini ya. Dan memang kalau kita melihat ujaran atau penodaan agama yang dilakukan oleh Ade Armando ini, sesuai yang sudah dibatalkan itu sudah secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik yang berisi ujaran kebencian berdasarkan sara, suku agama, ras, dan antar golongan. Kemudian juga melanggar pasal 156A KUHP ya, tentang penodaan agama. Nah, sobat sekalian, memang ini adalah apa namanya, ketidakpuasan yang memuncak ya, kemarahan memuncak kepada mereka yang memang merasakan ketidakadilan di negeri ini ya. Kita bisa bayangkan banyaknya kasus-kasus yang terkait dengan statement ataupun ujaran yang masuk ujaran kebencian, penistaan agama itu di negeri ini itu memang dibiarkan, tidak dihukum secara adil gitu ya. Makanya orang-orang seperti ini ya, Ade Armando ya, dan juga kalau kita melihat kelanjutan kasus ujaran kebencian yang Tuhan bukan orang Arab, nah sampai sekarang ya belum ada kelanjutan gitu ya, seakan seperti berhenti di tengah jalan ya. Makanya orang juga mempertanyakan gitu ya, berapa banyak ujaran statement orang-orang yang dekat dalam tanda kutip ini dengan lingkar istana atau yang biasa netizen sebutkan sebagai buzzer ya. Ini berkali-kali tidak atau lolos dari proses hukum sampai mendapatkan vonis gitu ya.
Yang terjadi adalah vonis bebas gitu, ataupun kasus itu berhenti di tengah jalan ya. Ya ini adalah uh, konfirmasi bahwasanya keadilan kita ini memang bermasalah ya sejak zaman sekarang ya, rezim sekarang. Kita bisa menilai keadilan itu seperti tajam ke atas dan tumpul ke bawah ya. Bagi orang-orang yang kritik kepada penguasa ya, kritik pada rezim itu perlakuannya sangat cepat ya. Misalnya yang terakhir tentu saja terkait apa namanya kasus Bang Edi Mulyadi, itu prosesnya cepat sekali, kemudian dihukum juga apa namanya prosesnya cepat sekali ya, dan saat ini belum ada kejelasan. Begitu juga dengan kasus Habib bin Smith ya, dengan omongan saja ya, semuanya omongan, tidak ada aktivitas anarkis ya, ataupun hal-hal yang dalam hal ini memenuhi unsur yang biasa dipakai terkait masalah ujaran kebencian ya. Habib bin Smith itu hanya menyampaikan ceramah, kemudian Habib Rizik Sihab ya hanya mengatakan saya sehat, alhamdulillah sehat, itu dihukum awalnya divonis 6 tahun ya, kemudian di korting jadi 2 tahun gitu ya. Tapi tetap ya. Nah, kemudian juga saya Sahganda Nainggolan ya, Anton Permana, kemudian juga Jumhur Hidayat, mau aktivitas itu cepat ya. Tetapi untuk pelanggaran hukum yang lain, misalnya penistaan agama, ya golongan seperti Ade Armando, Abu Janda, ya Denny Siregar, Eko Kuntadi, itu seakan tidak bertaji, gitu ya, tidak bertaji. Dan banyak dari kasus-kasus mereka yang dilaporkan oleh aliansi masyarakat itu berjalan di tempat ataupun bisa dikatakan tidak berjalan gitu ya. Misalnya kasus yang terakhir terkait masalah Denny Siregar ya, yang statementnya di media sosialnya tentang santri calon teroris, itu sudah dilaporkan lama ya, 2000 berapa ya, 2020 kalau nggak salah, atau 2017 ya. Nah, karena ada momentum terkait masalah radikal, kemudian akhirnya dibuka kembali, kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat ya. Nah, sampai sekarang bagaimana kondisi? Nggak ada, dipanggil pun untuk dilakukan penyidikan itu tidak ada ya. Makanya inilah ya, kalau keadilan itu tidak bisa ditegakkan secara adil, yang terjadi adalah rakyat ini ingin meluapkan rasa kekesalan ya terhadap keadilan yang tidak ditegakkan seadil-adilnya ya. Makanya fungsi hukum itu ya harus memberikan keadilan seadil-adilnya. Orang melaporkan itu ya adalah fungsi mereka untuk menjalankan hukum secara baik gitu ya. Karena apa yang dilakukan seseorang itu melaporkan seseorang yang berkasus dengan kasus misalnya ujaran kebencian, penodaan agama, itu oleh mereka kepada apa namanya Denny Siregar, kemudian juga Ade Armando, itu dalam rangka untuk menegakkan keadilan ya, supaya tidak ada apa Eigenrachting apa namanya pengadilan jalanan gitu ya. Makanya kalau sudah ada usaha dari masyarakat seperti ini ya, kemudian tidak ada tindak lanjut atau keadilan yang bisa memberikan rasa keadilan, kenyamanan bagi masyarakat, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan gitu ya. Dan memang dalam rezim ini ketidakpuasan itu meningkat ya. Jadi ya IPK, indeks persepsi korupsi meningkat, indeks tentang demokrasi meningkat ya. Karena kita juga dalam hal menyampaikan pendapat juga di apa namanya dikriminalisasi ya. Orang hanya ngomong itu orang hanya ngomong, menyampaikan pendapat dan kritik itu berat pada zaman sekarang ya. Seakan kita itu masuk kembali kepada apa namanya flashback terhadap pungkungan atau belenggu Orde Baru yang memang tidak memperbolehkan untuk menyampaikan pendapat. Nah,
Ini warning ya, warning peringatan ya bagi mereka ya yang ingin sebagai peringatan kepada mereka yang juga dalam hal ini dalam tanda kutip netizen ini mengatakan orang ini sakti ya, sakti karena beberapa kali dilaporkan itu tidak pernah diproses ya, dan tidak pernah sampai dihukum ya, sehari pun itu tidak pernah mereka itu mendekam di penjara ya. Kasus Ade Armando, kasus Denny Redgar ya, Abu Janda. Nah, kemarin juga keluar video tentang Abu Janda yang menagih ya. Bisa dicek di media sosial bagaimana Ade Armando Abu Janda juga menantang pada web netizen, katanya menagih janji, katanya mau memenggal kepala misalnya. Nah, saya hanya berkomentar ya, hati-hati, be careful with what you wish for ya. Hati-hati dengan omongan Anda, misalnya bisa saja akan berakibat seperti Ade Armando gitu ya. Jadi kalau sudah menginginkan seperti itu, kemudian sesewaktu-waktu, entah mungkin tidak hari ini, setahun yang ke depan ya, ada pemenggalan seorang itu ya, jangan disalahkan karena yang bersangkutan sudah mengajukan diri untuk dipenggal. Ya, kalau kita melihat komentar dari netizen beragam ya, mayoritas mereka yang senang ya, banyak juga yang standar ya, mengecam kekerasan itu standar. Tapi memang kalau kita melihat inilah akibatnya ya. Kalau kita melihat itu rakyat itu sudah tidak percaya hukum lagi. Ini adalah konfirmasi bahwasanya rakyat itu tidak percaya hukum lagi. Ibarat dahulu itu pada saat zaman-zaman dahulu itu orang nyolong sendal itu dihakimi masa dikebukin ya. Kemudian juga orang-orang ya maling hal-hal yang sepele ya. Kenapa seperti itu terjadi? Karena kadang kalau kita kembalikan ke pihak berwajib ya, orang-orang yang seperti ini tidak akan ada kepastian untuk dihukum secara adil gitu, sesuai dengan hukum berlaku gitu ya. Nah, memang yang patut digarisbawahi ya, banyaknya kasus-kasus yang terkait dengan penodaan agama ini memang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Tidak ada hukuman yang berat ya. Kasus Ahok misalnya itu yang sudah mempunyai unsur 156A KUHP untuk penodaan agama itu tidak diproses-proses, baru setelah masa PA 212 itu mengerahkan masa hingga yang terakhir itu 7 juta ya, 7 juta ya, baru diproses, dijatuhi vonis. Nah, apakah ini yang ingin ditunggu oleh aparat ya? Apakah mereka harus mengerahkan jutaan massa seperti yang dilakukan di aksi 212? Kan tidak harus seperti itu gitu ya. Makanya memang aparat itu harus independen ya, tidak boleh terkait dengan kepentingan politik ya, karena kalau sudah tersandung dengan kepentingan politik akan ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang mungkin hasil dari tindak pidana itu bisa berubah ya, karena ada dorongan ataupun tekanan politik dari pihak penguasa ataupun di pihak yang berkepentingan. Nah, memang selain dari kasus Ade Armando ini juga harus dijadikan pelajaran ya, bagaimana inilah gambaran ketika masyarakat itu sudah meluapkan emosi ya, ada puncak klimaks dari mereka itu tidak percaya lagi dengan hukum dan memang melihat bahwasanya orang ini ya, kalaupun tetap suatu saat dilaporkan, kemungkinan tidak akan diproses karena sudah kebiasaan seperti itu. Nah, kedepannya bagaimana? Kedepannya memang kita sudah mempunyai banyak pengalaman ya. Yang kita khawatirkan memang kejadian seperti ini, orang-orang yang selalu dilindungi dan tidak tersentuh hukum ya, itu patut dikhawatirkan kedepannya akan ada hal-hal yang akan mendiskreditkan orang lain ya, kelompok ataupun aksi demo ini sendiri ya.
Padahal kita ketahui esensi demo itu harus benar-benar diseriusi atau diperhatikan oleh wakil rakyat yang sekarang diamani oleh rakyat sebagai wakilnya di DPR gitu ya. Nah, yang patut dikhawatirkan ya seperti itu. Bagaimana aksi kasus Ade Armando ini setelah ini ya kita khawatirkan akan ada kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang mempunyai kewenangan ya untuk dalam hal ini Pak akan ada ya minimal misalnya revisi undang-undang ya terkait masalah radikal ya ataupun akan bergerilya untuk menstigma seseorang ataupun akan menjadi momentum ya untuk mengungkap kembali atau membuka kembali masalah radikal gitu ya. Nah, kita tidak tahu, tapi kebiasaannya memang seperti itu ya. Seperti memang kemarin misalnya ada ratusan narapidana yang kabur ya. Akhirnya Kapolri minta penambahan anggaran ya. Jadi momentum ini memang harus dibaca dengan serius dan juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai kasus Ade Armando ini mengalihkan dari kasus yang lebih besar ya, atau kasus Ade Armando ini menutup mata terhadap esensi yang ada pada aksi 11 April ya. 11 April jelas bahwasanya mahasiswa itu adalah datang ke wakil rakyat yang semulanya di Istana Negara ya, di Patung Kuda, dan memang kalau kita melihat aksi di Patung Kuda tidak akan bertemu dengan siapa saja ya, tidak akan bertemu dengan orang-orang gitu ya. Tapi kalau di DPR ya minimal mereka bisa menagih janji gitu ya. Bisa menagih janji kepada wakil rakyat kalau mereka ini adalah bagian dari rakyat ya, bagian dari masyarakat yang sekarang memang lagi menghadapi banyak carut marut masalah, termasuk juga masalah penundaan pemilu ya. Nah memang setelah beberapa waktu sebelum aksi ya ada statement dari Presiden yang menegaskan bahwasanya aksi pemilu itu akan tetap dijalankan 14 Februari gitu ya, seakan ingin lempar handuk ya, terkait masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ya. Tetapi patut diingat bahwasanya apa yang disampaikan oleh mahasiswa tidak hanya penundaan pemilu. Oke, kalau penundaan pemilu itu sudah clear dengan adanya statement bahwasanya pemilu itu 14 Februari ya. Tetapi Presiden harus tegas bahwasanya selain pemilu itu sudah clear 14 Februari juga harus tegas menghentikan aksi mobilisasi rakyat ya, mobilisasi kelompok seperti Abdesi yang kemarin hadir dalam silaturahmi di Istora ya. Ada Abdesi yang belum mempunyai badan hukum mendeklarasikan Jokowi 3 periode karena memang ada keinginan sudah dipenuhi, yaitu antara lain adalah gaji perangkat desa itu dibayarkan setiap bulan, kemudian juga anggaran desa itu 3%, dinaikkan 3% gitu ya. Nah, mobilisasi harus dihentikan ya, dan memang pucuk pimpinan yaitu tentu saja Presiden dalam hal ini harus tegas mengatakan bahwasanya cukup 2 periode ya, cukup 2 periode sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 7 tahun 1945 bahwasanya Presiden itu hanya menjabat 5 tahun dan setelahnya bisa diperpanjang hanya 1 kali masa jabatan, jadi 5 kali 2 10 tahun ya. Nah, kalau ini sudah jelas maka selesai ya. Tetapi ingat bahwasanya masalah bangsa itu bukan hanya penundaan pemilu ya, tetapi banyak sekali carut marut terkait masalah kenaikan harga kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok yang saat ini membelit masyarakat terutama para emak-emak ya. Ingat bahwasanya harga minyak goreng itu masih melambung tinggi. Jauh melambung daripada harga bahan bakar minyak
ya, BBM yang biasa digunakan oleh masyarakat Pertalite ataupun Pertamax ya. Pertalite itu seliter cuma 7.650 ya. Nah, minyak goreng udah naik, tidak tertolong sampai 1 liter itu 24.000, ada yang lebih ya. Jadi 2 liter itu sampai 50.000. Jadi melebihi dari angka BBM, bensin yang biasa dipakai di kendaraan gitu ya. Nah, kalau seperti ini lebih mahal. Lebih baik ya ganti aja BBM atau bensin itu dengan solar, lebih keren ya. Diganti dengan minyak goreng karena 1 liternya sudah 25.000 gitu ya. 2 liter 50 lebih keren gitu. Ya, jadi masalah kebutuhan pokok yang saat ini dikeluhkan oleh emak-emak itu harus menjadi perhatian gitu ya. Di lain pihak juga masalah yang lain yang juga masalah pajak 11% ya, yang juga merupakan perlu menjadi perhatian dalam aksi demo mahasiswa 11 April ya. Jadi ya sobat sekalian, ketika aksi 11 April itu berlangsung dan mereka memang pastilah kumpulan massa itu pasti akan ada ekses yang mengarah kepada sedikit anarkis, tapi tidak selama tidak berlebihan ya. Nah, itu patut dijadikan koreksi kepada para pemimpin ataupun wakil rakyat ya. Jadi mereka saat ini mahasiswa itu adalah salah satunya yang sekarang harapan atau penyambung lidah rakyat atau penyambung lidah emak-emak yang juga menyuarakan kebutuhan harga pokok yang melambung tinggi ya. Nah, juga menjadi perhatian ya, jangan sampai demo ini hanya berhenti di sini saja ya. Wakil rakyat yang ditugasi sebagai wakil dari rakyat ya, seharusnya harus bisa berpikir ya. Bahwasanya mereka harus sadar ya, wakil rakyat itu gajinya luar biasa gede ya. Kalau take home pay itu kalau nggak salah bisa sampai 100 juta lebih take home pay ya. Nah, dengan gaji seperti itu ya, kemudian keluaran atau kebijakan-kebijakan yang tidak bisa mensejahterakan rakyat, berarti yang dipersalahkan ataupun yang dipertanyakan itu kerjanya bagaimana gitu ya. Apakah mereka masih menjadi wakil rakyat atau wakil dari kelompok atau oligarki gitu ya, mengingat bahwasanya undang-undang yang dikeluarkan ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyalahi yang tidak populer ya, atau menaikkan harga pertama ya, kemudian tidak bisa mengatasi masalah minyak goreng ya yang naik itu, di mana fungsinya, di mana fungsi kontrolnya ya. Nah, ini perlu ditagih pada wakil rakyat. Kenapa? Itu hal yang wajar ya. Itu hal yang wajar karena rakyat itu sudah membayar ya pajak ya, dan pajak sekarang sudah dinaikkan ya, tetapi hasilnya adalah ya semua permasalahan itu tidak terselesaikan ya. Wakil rakyat itu hanya bisa berkoar-koar tetapi tidak bisa menekan permasalahan-permasalahan, menekan pemerintah agar permasalahan itu bisa cepat terselesaikan ya. Harga minyak goreng yang yang melambung tinggi ya, dan akhirnya Menteri Perdagangan juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan kalau sudah seperti ini ya, harusnya DPR harus tidak hanya berkoar-koar ya. Setelah wakil rakyat adalah benar-benar wakil rakyat, seharusnya dengan adanya aksi demo 11 April ini diharapkan bisa membaca psikologis publik, dan mahasiswa adalah benteng terakhir ya, penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat ya. Jangan sampai demo ini hanya masuk kuping kanan ya, kemudian kuping kiri keluar ya, tidak menghasilkan apa-apa ya. Jadi setiap aksi demo ini berarti corengan ya, koreksi yang sangat tegas ya, corengan yang sangat tegas kepada penguasa dan juga wakil rakyat. Kerja Anda di gedung DPR itu apa saja ya.
Kita tidak memerlukan statement-statement ya apa namanya yang seakan-akan membela, tetapi kita lebih mementingkan bagaimana kebutuhan rakyat itu bisa terpenuhi, harga-harga itu tidak melambung tinggi, minyak goreng dan lain sebagainya. Ya, kita tunggu saja ya terkait masa aksi demo ya, apakah ada hasilnya. Jangan sampai aksi demo ini hanya teralihkan dengan kasus Ade Armando ya. Semoga kedepannya rakyat DPR itu sadar bahwasanya fungsi mereka adalah pengontrol ya rakyat dan juga pengontrol kebijakan presiden dan pemerintah. Tentu saja setelah ini juga harus ada perubahan ya terhadap tuntutan dari adik-adik mahasiswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.